Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan, mengenal-Mu membuat hidupku berarti dan memiliki tujuan dan alasan untuk aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Demikian kami berseru kepadamu Tuhan, pegang erat tangan kami, karena sesungguhnya yang baik hanya datang dari Tuhan. Engkaulah sumber kasih karunia, Engkaulah sumber pertolongan. Tolong kami sebentar merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Dalam kami hidup berumah tangga, dalam kami hidup bersama,
Firman-Mu lah pegangan kami. Tolong kami Tuhan memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal 133. Kalau Mazmur itu saudara-saudara muslim mengenalnya sebagai Zabur, kitab Zabur. Pasal 133 hanya ada 3 ayat, saya baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mazmur 133 menggambarkan bahwa bila kita, baik keluarga maupun persekutuan kita, kebersamaan kita, hidup dalam kerukunan, akan menjadi tujuan Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Ayat 1 dan 3 saya sambungkan demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Dan di ayat 2 menggambarkan bahwa kerukunan itu pertama seperti minyak. Ya, dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dalam budaya Yahudi di mana kitab ini ditulis, minyak itu melambangkan sukacita. Ya, namun minyak yang dimaksud di Mazmur 133 ini bukan minyak sembarangan. Ini minyak yang secara khusus dibuat untuk mengurapi Harun. Siapa Harun? Harun itu imam bagi bangsa Yahudi. Jadi ini minyak khusus, minyak urapan untuk mengurapi seorang imam, seseorang yang ditunjuk menjadi imam. Ketika diurapi dengan minyak ini mendatangkan kuasa daripada Tuhan. Jadi kesatuan, kebersamaan itu sebagaimana minyak urapan mendatangkan kuasa Tuhan, kesatuan, kebersamaan itu juga mendatangkan kuasa. Kuasa untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan. Kuasa untuk mengatasi, mengusir setan. Kuasa untuk mendatangkan kekuatan dan keteguhan. Seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi saudara, orang yang mengusahakan kesatuan, keharmonisan, ia ada di pihak Tuhan dan itu mendatangkan kuasa Tuhan. Sebaliknya orang yang mendatangkan perceraian, perpecahan, tidak di pihak Tuhan dan itu mendatangkan kehancuran. Oleh sebab itu jangan kita mengambil bagian di dalamnya. Kita mesti mengusahakan kesatuan, keharmonisan, kebersamaan. Karena itulah yang mendatangkan berkat, kuasa. Oleh kuasa ini, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita akan dapat menyelesaikannya. Asal kita bersatu. Saya katakan apapun permasalahan kehidupan kita, asal kita mau bersatu, kita akan punya kuasa untuk dapat menyelesaikannya. Gambaran kedua tentang kesatuan ada di ayat 3a, dikatakan seperti embun gunung Hermon ya, yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Embun gunung Hermon ini berbicara tentang salju abadi yang ada di puncak gunung Hermon. Nah, uap airnya ya menjadikan daerah di sekitarnya selalu hijau dengan pepohonan dan tanaman yang subur dan indah.
Di pagi hari, uap air ini menjadi embun yang mengalir sampai ke Bukit Sion dan juga daerah-daerah Sungai Yordan, dan itu menjadi sumber kehidupan. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Di mana kehidupan ada, di situ ada masa depan. Apa artinya, saudara? Kesatuan itu membawa kehidupan dan masa depan, saudara. Ini berarti bila kita ingin melihat kehidupan dan masa depan, kita mesti mengusahakan kesatuan dan persatuan itu, keharmonisan itu. Kehidupan dan masa depan bagi anak-anak kita, kehidupan dan masa depan bagi komunitas kita, kehidupan masa depan bagi keluarga kita. Oleh sebab itu kita mesti usahakan. Nah, sekarang berbicara tentang mengusahakan kesatuan, persatuan, keharmonisan. Saya mau katakan tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah berbuat salah. Kesalahan-kesalahan yang kita buat seringkali inilah yang akan menjadi alasan untuk terjadinya perpecahan, kekecewaan, dan membuat kita tidak nyaman dalam kebersamaan. Ini dibutuhkan dua hal. Yang pertama, pertobatan, dan yang kedua, pengampunan. Bila selalu ada kedua hal ini, maka selalu ada kesempatan untuk kita bersatu, untuk kita harmonis kembali, untuk kita berdamai. Kedua hal ini telah dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari kita meneladani pengorbanan Kristus di kayu salib. Saat Kristus mati di kayu salib, dia mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, supaya umat manusia tidak dihukum. Dia memberi dirinya menggantikan kita untuk menerima hukuman salib. Ketika itu dilaksanakan, maka pengampunan dari Tuhan diberikan kepada manusia. Sehingga setiap orang yang mau bertobat diberi kesempatan kembali selalu baru di dalam Tuhan Yesus, untuk menjadi pribadi-pribadi yang baru di dalam kehidupan yang baru. Nah, aplikasinya bagi kita bagaimana? Mengusahakan persatuan, kesatuan, keharmonisan rumah tangga. Selalu harus ada pengampunan. Kalau Tuhan mengampuni kita, kita juga harus mengampuni siapapun, pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, atau teman-teman kita dalam persekutuan kita bersama. Apapun kesalahannya, ampuni. Yang bersalah harus berani bertobat dan mengambil komitmen untuk hidup baru di dalam Tuhan. Mungkin ada yang berkata, "Pak, sulit, berat." Saya mau katakan, apakah seberat mati di kayu salib? Kalau Kristus mau berkorban bagi kita, dia yang tidak berdosa menjadi berdosa, dia yang mulia menjadi terhina karena kita, masakan kita tidak mau berkorban? Paling kita cuma korban perasaan. Ya, mari kita juga mau melakukannya. Ketika kita mau melakukannya, mengusahakan hidup berdamai dalam kesatuan keharmonisan, berkat Tuhan dinyatakan. Berkat kuasa dan berkat kehidupan masa depan bagi keturunan kita, bagi kebersamaan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Cukup bagi kami semua. Ajar kami hidup seturut kehendak dan firman-Mu, supaya janji-janji berkat yang menyertainya digenapi atas kehidupan kami. Hari ini Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu akan kesatuan dan hidup rukun yang mendatangkan berkat yang luar biasa. Kami mau mengambil bagian di dalamnya, menjadi pelaku-pelakukan firman, yaitu mengusahakan hidup dalam kesatuan, keharmonisan, kerukunan. Maka berkat-berkat itu akan Kau curahkan atas rumah tangga kami, atas kehidupan kami bersama bergereja. Tolong setiap kami Tuhan yang mungkin ada dalam pergumulan, permasalahan keluarga, atau hubungannya satu dengan yang lain, Tuhan, supaya kami belajar meneladani Engkau. Dalam pengorbanan-Mu di kayu salib, kami mau belajar melepas pengampunan.
Kami yang merasa bersalah pun akan berani bertobat dan memulai hidup yang baru di dalam Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu. Allah Roh Kudus, pimpin kami, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, maupun juga di antara kami, anggota-anggota persekutuan. Tuhan menolong kami hidup dalam pengampunan dan pertobatan. Demikian doa kami, menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup umat-Mu, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.